Halo, saya Dr. Haryo dari Departemen Health di Una Insurance Indonesia. Yang terjadi pada saat kita tidur adalah proses pembuatan sistem imun dengan cara memproduksi hormon sitokin sebagai respon dari peradangan. Kemudian tubuh pada saat tidur itu juga memproduksi hormon pertumbuhan yang berfungsi sebagai perbaikan dan pertumbuhan jaringan otot serta tulang. Semakin muda usia seseorang, maka tubuh akan membutuhkan waktu tidur yang lebih lama. Dan pada saat dewasa, dengan rentang usia 18-64 tahun, jumlah tidur atau jam tidur yang normal adalah 7-9 jam. Pada dasarnya, tubuh itu bisa tidur atau normal tidur di antara jam 8 sampai jam 10 malam setiap harinya. Jika Anda tidur hanya dalam waktu 3-4 jam per hari, maka akan memberikan efek yang negatif dalam jangka yang panjang. Akan timbul berbagai macam penyakit, misalnya penyakit jantung, stroke, diabetes mellitus tipe 2, serta gangguan metabolik dan obesitas. Tanda-tandanya kualitas tidur kita bagus adalah kita bangun dengan rasa segar, kita bangun sesuai jamnya tanpa bantuan alarm. Dalam aktivitas sehari-hari kita tidak perlu meminum kafein atau kopi. Secara psikologis suasana hati kita stabil, tidak mudah marah serta mampu mengelola stres. Untuk mendapatkan kualitas tidur yang berkualitas, kita perlu menerapkan serangkaian kebiasaan yang dikenal dengan kebersihan tidur atau sleep hygiene. Ada beberapa tips yang bisa kita terapkan, misalnya jadwalkan jam tidur malam, misalnya jam 8 atau sampai jam 10. Kemudian batasin tidur waktu siang. Hindari pemakaian smartphone atau menonton TV sebelum tidur. Kalau bisa tidak meminum kopi atau kafein sebelum tidur, serta atur cahaya kamar lebih gelap lebih bagus. Pertama adalah mengurangi hormon kortisol atau hormon stres. Pada saat hormon ini berkurang, maka detak jantung maupun tekanan darah akan ikutan turun. Yang kedua akan meningkatkan resilien. Pada saat orang melakukan aktivitas hobi, akan meningkatkan percaya diri atau self-esteem. Tidak selalu, bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor internal. Jika seseorang ini mempunyai pemikiran yang open-minded, kemudian tidak suka menuntut, maka hidupnya akan lebih stres, lebih ringan. Jika si individu ini mempunyai faktor pendukung atau faktor sosial, misalnya dia punya teman atau keluarga, sehingga dia bisa bercerita atau membagi kesulitannya, ini juga akan menurunkan level stres seseorang. Ada beberapa aktivitas hobi yang bisa menenangkan level stres kita. Yang pertama adalah mindfulness. Ini seperti membaca, melukis, bermain alat musik. Ada juga hobi yang bisa menggunakan anggota gerak tubuh seperti tai chi, meditasi, ataupun berjalan di alam. Waktu memang menjadi tantangan bersama, tetapi kita bisa melakukan hobi kita dengan membagi waktu atau mikro hobi. Misalnya meluangkan waktu 10-15 menit untuk yoga atau membaca, atau juga bisa mengintegrasikan hobi ke dalam aktivitas harian kita, seperti mendengarkan musik ke kantor atau mendengarkan podcast. Memang ada hubungannya antara stres dan peradangan atau inflamasi yang ada dalam tubuh. Ini sangat berkaitan dengan stres yang kronis atau jangka panjang. Jika seseorang stres kronis berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun, maka kadar hormon kortisol akan terus-menerus tinggi sehingga menyebabkan inflamasi kronis. Peradangan inilah yang bisa menimbulkan berbagai macam penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, ataupun depresi. Ada beberapa ciri-ciri tubuh kita mengalami inflamasi akibat stres. Yang pertama adalah nyeri otot, nyeri persendian atau sakit kepala tanpa ada cedera fisik yang jelas. Kemudian juga akan menimbulkan masalah pencernaan seperti diare, mual, ataupun muntah. Ketika seseorang mengalami stres berlebihan atau memiliki mindset yang negatif, maka otak akan melepaskan sinyal yang dapat mempengaruhi hormon. Dan ketika hormon itu tidak seimbang, akan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh seseorang. Ketika kita dalam kondisi stres, maka mekanisme negatif atau stres kronis yang berkepanjangan atau panjang negatif memicu respon dari otak lawan atau lari, sehingga awalnya hormon ini bersifat antiinflamasi. Namun jika berkepanjangan
dia akan menyebabkan resistensi kortisol oleh sel yang justru memicu peradangan tingkat rendah atau inflamasi di seluruh tubuh. Bedanya pikiran positif adalah menerima setiap masalah yang ada dan kita fokus untuk menyelesaikan masalahnya. Sedangkan toksik positif adalah menerima masalah tersebut dan membiarkan masalah tersebut tetap ada, menganggap wajar kejadiannya tanpa bisa mengambil pelajaran dari masalah tersebut. Pola pikir positif dapat berfungsi sebagai mekanisme pertahanan internal yang memungkinkan seseorang untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga belajar dan tumbuh dari kesulitan. Jika seseorang itu berada dalam dukungan sosial seperti keluarga, teman, atau komunitas, maka seseorang tersebut dapat mengungkapkan emosi seperti ketakutan, kesedihan tanpa dihakimin dari lingkungannya. Untuk membangun pola pikir yang positif, kita bisa membiasakan setiap hari misalnya rasa bersyukur pada momen-momen kecil atau belajar dari setiap kesalahan yang kita buat di masa lalu. Kemudian juga bisa membatasi penggunaan media sosial yang tidak perlu, serta luangkan waktu 5-10 menit untuk melakukan aktivitas hobi. Setiap langkah kecil merupakan investasi untuk masa depan dan UNA siap mendukung langkah kamu. Ingin tahu lebih lanjut tentang UNA Insurance Indonesia, bisa cek di myuna.id.